regresi logistik menggunakan model stepwise. Jadi, kita ingin mencari variabel-variabel yang benar-benar signifikan masuk di dalam model, kemudian mengeluarkan variabel-variabel yang tidak signifikan, ya. Variabel independen yang tidak signifikan akan dikeluarkan dari model, ya. Kemudian kita hanya memasukkan variabel yang signifikan dalam model. Kapan model stepwise digunakan? Apabila penelitian Bapak Ibu menggunakan variabel independen yang sangat banyak, dan kemudian fokus penelitian kita hanya ingin menghasilkan variabel-variabel atau variabel independen yang signifikan terhadap variabel dependen Y, maka kita bisa menggunakan model stepwise. Ini contoh penelitian kita, ya, sama seperti sebelumnya tentang status kredit macet, di mana fokusnya adalah 1 macet dan 0 adalah lancar. Independen variabelnya adalah demografik responden dari jenis kelamin, umur, status, dan waktu peminjaman. Bapak Ibu, langkah selanjutnya kita masuk ke SPSS. Kemudian kita pindahkan data Excel ke sini dengan copy paste. Kemudian kita berikan nama di sini. Di entry diberikan nama dan kemudian kita berikan ya, fokus kita adalah 1 macet, 0 lancar mengembalikan kredit, ya. Kemudian jenis kelamin perempuan, ya. Jenis kelamin perempuan kita coding 0, 1 dan yang lainnya. Kita berikan dulu, ya, Bapak Ibu semua. Langkah selanjutnya kita, ya, klik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik binary logistik, kemudian kita pilih, ya, kita pilih status kreditnya, kita masukkan ke sini. Kemudian seluruh variabel X-nya independen kita masukkan ke dalam sini, ya. Kemudian kita pilih di sini untuk metode stepwise-nya adalah WALT, ya. Apabila seluruh variabel ingin dilihat, kita masukkan metode enter. Apabila kita ingin hanya fokus kepada variabel yang signifikan saja, ya, memisahkan variabel yang signifikan dan tidak signifikan dengan stepwise ini, kita bisa memilih salah satu di antara ini, ya. Kita pilih metode forward WALT, ya. Metode ini dimulai dengan memasukkan variabel independen yang paling signifikan dalam model, ya, secara berurutan dari yang paling signifikan sampai tingkat signifikansinya masih di bawah 0,05, ya. Kemudian kita pilih kategori, ya. Kita pilih kategori, ya, kita pindahkan ke kanan seperti ini, ya. Kemudian kita klik force, ya. Ya, force ini mengindikasikan bahwa interpretasi kita nanti variabel referensinya adalah dengan coding yang rendah, ya. Dalam hal ini coding 0, ya. Kemudian kita klik change, ya. Jangan lupa, ya, Bapak Ibu semua klik change di sini sehingga muncul force semua di sini. Kemudian klik on, kita pilih Hosmer ini, ya, kita pilih, ya, residual ini kita tidak perlu ini. Kemudian ini untuk multicollinear, kemudian ini untuk confident interval untuk odd ratio, ya. Confident interval ini tulisannya CI ini, confident interval untuk odd ratio 95%, ya. Confident interval 95% untuk odd ratio. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Pastikan model ini, ya, Bapak Ibu, ini adalah codingnya, ya. Coding untuk waktu peminjaman di bawah 2 tahun ada 417 orang, yang di atas 2 tahun ada 83 orang, umur di bawah 40 tahun ada 253, dan di atas 40 tahun ada 247 orang. Secara keseluruhan jumlah respondennya ada 500, ya, ini 500 orang. Baik, bagaimana metode stepwise bekerja? Kita lihat ke sini, ya, kita langsung lihat ke, nah, ini variable ini adalah variable in the equation, ya, kita lihat di sini. Kemudian ini adalah variable equation, ya. Ada variabel yang masuk dulu dalam model dan tidak masuk, ya. Variabel yang masuk model pertama adalah konstanta dulu, ya, 0 model. Kemudian dilanjutkan pada step yang kedua, variabel yang masuk dalam model ada 2, yaitu jumlah tanggungan. Nah, ini memiliki pengaruh yang dengan rasionya paling besar. Kemudian dilanjutkan dengan jenis kelamin. Kita masuk yang kedua, kemudian berproses sampai step yang kelima,
Jadi step kelima hanya ada 5 variabel independen yang signifikan terhadap status kredit macet. Ya, yang pertama adalah jumlah tanggungan, kedua pekerjaan, jenis kelamin, uang muka, dan waktu peminjaman. Sedangkan variabel yang lainnya tidak signifikan mempengaruhi status macet atau lancarnya pengembalian kredit. Nah, bisa kita lihat di step yang kelima. Nah, ini adalah variabel-variabel yang dikeluarkan dalam model. Ya, dikeluarkan dalam model memiliki signifikansinya di atas 0,05. Di sini ada si variabel not indication, kemudian dikeluarkan model ini. Ya, tiga signifikansinya di atas 0,05, jadi tidak berpengaruh. Sedangkan di bawah 0,05 ini yang berpengaruh terhadap model, tetap dimasukkan dalam model. Ya, proses berhenti sampai step kelima dan hanya ada 5 variabel yang berpengaruh terhadap model, yaitu jenis kelamin, pekerjaan, tanggungan, uang muka, dan waktu peminjaman. Kita bisa interpretasikan jumlah tanggungan memiliki odd ratio 35,698. Ini mengindikasikan bahwa jumlah tanggungan satu itu berarti di atas 2 orang. Ya, berarti artinya masyarakat yang memiliki jumlah tanggungan di atas 2 orang dibandingkan jumlah tanggungan di bawah 2 orang, untuk ya risiko kemungkinan untuk memperoleh kredit macet, untuk mengalami kredit macet akan lebih tinggi. Nah, kata-kata akan lebih tinggi ya itu dilihat dari tanda ini. Tandanya positif. Berarti akan lebih tinggi 35,69 kali dibandingkan untuk lancar. Ya, berarti artinya masyarakat yang memiliki tanggungannya di atas 2 orang ya, peluang untuk macetnya lebih tinggi dibandingkan yang di bawah tanggungannya 2 orang. Kita lihat uang muka. Uang muka koefisien regresi logistiknya negatif, maka berarti lebih rendah nanti. Responden atau masyarakat dengan uang muka 1 itu berarti di atas 30%, berarti masyarakat yang memiliki uang muka ya mengajukan kredit dan memiliki uang mukanya di atas 30%, maka risiko kemungkinan untuk memiliki kredit macet sebesar 0,267, lebih rendah sebesar 0,267 dibandingkan dengan untuk lancar gitu ya. Artinya bahwa kalau uang mukanya di atas 30%, maka risiko kemungkinan untuk macet lebih rendah ya, lebih rendah sebesar 0,267 kali dibandingkan dengan masyarakat dengan uang muka yang di bawah 30%. Kemudian untuk melihat uji modelnya bisa dilihat di classification tabel, tapi sebelum classification tabel kita ini uji G-nya. Log likelihood ratio test, kita lihat proses yang kelima tetap signifikan. Di sini, maaf, di sini interpretasinya, signifikansinya di sini. Ya, proses yang kelima, log likelihood ratio testnya adalah signifikan 0,005. Ini mengindikasikan bahwa ada variabel independen yang masuk ke dalam model dan dapat menjelaskan variasi macet atau ya. Ini signifikan ya, dapat diterima. Kemudian uji Hosmer and Lemesow-nya ya. Ini 0,268 berarti artinya model memiliki kecocokan dengan data empiris ya. 0,268 di atas 0,05, maka terima H0 yang berarti bahwa model cocok dengan data empiris. Kemudian Nagelkerke R-square-nya 0,630 artinya bahwa kelima variabel yang signifikan tadi dapat menjelaskan ya status kredit macet atau lancar sebesar 63%. Ya, 63%. Kemudian di bagian terakhir ketepatan prediksinya 85%. Ya, model regresi logistik mampu tepat memprediksi status lancar dan macetnya pengembalian kredit sebesar 85,8%. Ini cukup tinggi. Demikian Bapak Ibu tentang stepwise di dalam regresi logistik, di mana intinya adalah mencari variabel-variabel yang signifikan di dalam model, kemudian mengeluarkan variabel-variabel yang tidak signifikan. Jadi fokus penelitian nanti interpretasinya adalah bergantung kepada variabel-variabel yang signifikan ini. Terima kasih Bapak Ibu semua tentang regresi logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.